Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rahma dengan NPM 20510303001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas B semester 3. Di video kali ini saya akan mereview jurnal terkait tentang Ihya Al-Mawad guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tentang Ihya Al-Mawad yang berjudul Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang ditulis oleh Haris Munandar, Syaiful Aziz, dan Armasito. Volume 4 nomor 2 Desember 2020. Tanah memiliki kegunaan penting untuk kehidupan manusia seperti tempat tinggal, mencari nafkah, tempat ibadah, dan sebagainya. Di dalam UU PA terdapat macam-macam kejadian dari aspek hukum yang bisa menyebabkan hilangnya kepunyaan atas tanah. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai konsep hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam dan UU PA. Agama Islam merupakan agama yang paripurna yang menata segala sisi kehidupan manusia, mulai dari kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Urusan akhirat memiliki arti hubungan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan urusan dunia mengurus kontrak dalam kelompok sesama manusia. Tanah merupakan aspek terpenting bagi manusia. Manusia akan selalu memerlukan tanah dalam kehidupannya, baik untuk keperluan tempat tinggal ataupun untuk bercocok tanam. Menurut Maria Erwistuti yang dikutip oleh Arbah, tanah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomis dan budaya. Fungsi ekonomis ialah bahwa tanah dinilai bisa menaikkan pendapatan bagi manusia. Dengan melihat kebutuhan manusia akan tanah sangat penting, tentunya dewasa ini manusia akan bersaing dalam memiliki hak menghaki tanah. Walau demikian, mengingat persediaan akan tanah kita kian terbatas, sedangkan keperluan manusia akan tanah terus melonjak, maka tanahnya sebagai dipergunakan dengan efisien, optimal, dan dijaga kelestariannya, supaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan penguasaan terhadap tanah membutuhkan pengaturan yang khusus dalam peraturan perundangan, agar menghindari keadaan yang tidak diinginkan. Maka harus ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam UU PA, ketentuan mengenai hak milik tercantum di rumusan pasal 20 yang dijelaskan secara tegas bila hak milik itu hak yang dapat berjalan turun-temurun, terkuat sifatnya dan terpenuhi. Turun-temurun bermakna bahwa kepunyaan hak atas tanah bisa berjalan terus. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan amanat mengenai tanggung jawab manusia dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria, menjaga atau merawat tanah menjadi subur, serta mencegahnya supaya tidak merusak ialah suatu kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum sesuai amanat pasal 15 UU PA. Ketetapan pasal 15 UU PA di atas memiliki akibat hukum karena perbuatan menelantarkan tanah yang membuat hilangnya hak atas tanah padanya. Lebih lanjut, ketetapan yang mengatur berkenaan dengan hapusnya hak milik atas tanah bisa didapati dalam rumusan masalah pasal 27 UU PA, yang mana di dalamnya beberapa hal yang bisa menyebabkan hapusnya hak milik atas tanah dan berakibat jatuh kepada negara. Yang pertama, tanah jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarnya pasal 18. Mencabut hak tanah bisa dilaksanakan demi keperluan bersama, termasuk kepentingan negara dan rakyat, karena kepentingan bersama perlu didahulukan dibandingkan keperluan diri sendiri, sehingga apabila benar-benar keperluan bersama, maka hak milik akan dapat dicabut dengan paksa. Apabila ketika jalur musyawarah tidak membuat hasil, oleh sebab itu pencabutan merupakan upaya terakhir ketika jalan musyawarah tidak mendapat titik terang serta tidak mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Terhapusnya hak milik dengan melalui penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 berdasarkan pasal 1 bahwa penyerahan sukarela ini memang diniatkan atau dibuat
demi keperluan bersama yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun penyerahan dengan sukarela ini didasarkan atas penghormatan terhadap hak atas tanah sesuai dengan pasal 3. Dengan demikian jelaslah bila penyerahan dengan sukarela ini berdasarkan guna keperluan bersama. Hapusnya hak milik tanah dalam hukum Islam. Keberadaan tanah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi makhluk hidup seperti manusia. Keperluan sebagai besar didapatkan melalui tanah. Oleh sebab itu, hubungan manusia dengan tanah itu begitu erat. Tanah dibutuhkan manusia untuk berbagai macam keperluan kehidupan, seperti untuk tempat tinggal, tempat peribadatan, hingga tempat bagi manusia untuk melakukan kegiatan pertanian. Dalam pandangan Islam, bahwa semuanya yang di bumi dan langit secara hakiki hanya Allah pemiliknya, termasuk tanah merupakan pemilik hakikinya adalah Allah. Manusia yang diberikan kuasa dan mengurus kekuasaannya yang berlandaskan syariat. Dengan demikian, bahwa dalam hukum Islam tanah yang tidak dikelola atau digunakan akan hilang hak miliknya bila ditelantarkan dalam jangka waktu 3 tahun lamanya. Dan negara akan mengambil tanah dan akan diberikan kepada orang-orang yang sanggup mengelolanya. Selain itu, tanah juga dapat terhapus karena keperluan bersama, dengan cara mencabut hak tanah tersebut dengan cara membayar ganti kerugian sesuai kesepakatan. Islam mengakui adanya fungsi sosial hak atas tanah, sehingga keperluan bersama harus didahulukan di atas kepentingan diri sendiri. Itu saja yang bisa saya review dari jurnal ini. Terima kasih.